Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tadhir. Tapi yang bilang tadhir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tadhir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Nggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, nggak usah bohong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa la makna li tahiriyah illa dengan fungsi tahuriyah. Tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni, maun mutlaq. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tahura di konteks itu adalah tohir mutahhir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutahhir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar, karena sudah tahu mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat gak mau biasanya. Tidak, harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, kata beliau. Enggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ana waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini. Ini jadi kacau. Wali itu kalau sudah debat itu benar mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam.
Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaroah fil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da an taghrubas syamsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sampean bacanya ya'nif apa yu'annif enggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali, yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3, tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla an taghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla hurufis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih, menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum hurufis samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisari'u fil masjid. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham aja nggak bakat wali. Dulu fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunat napa nasyatun gumregah, semangat di sholatin krana ngadiri salat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sing ingat takbirnya. Zamma iku ngritik sapa wa ta modho sapa tarikihi, pakai jamak muzakkar salim, tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau salat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu nak melayuni, entah berapa kadarnya harus ada melayuni. Guling-gilingan musyaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilam. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qabla lusul ning Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi sik, rokok sik, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri, ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau nerangkannya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih traweh lah, milih traweh kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimafhum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu. Yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu?
karena khotorun najasa, bahayanya najis, atau ritsun najasa, kotorannya najis, itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi, dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat salat itu harus thaharatul badan wa tasawufi dan wal makan. Kok kira pantas ana waktu salat kemudian la tasjudu fil waqti sajdah. Dadi akhir gampangane wes tetep keren, meskipun kowe salat nganggo najis ora sempurna tetep keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musala. Daripada kowe misale asar gak salat alasan celanaku najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu ya. Karena malaikat tuh ndeloke kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok. Tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga itu. Itu Saizuddin bin Abdis Salam. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajarul Ma'arif dibabkan di bab faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tak ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi nggak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit. Mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini, misalnya Nyon Sewu kita di Daril Harbi, bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif, yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Nggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'athan ya Allah ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarrin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarrin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya, untuk kebaikan bacanya apa? Birrun. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan Gus, kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwih suwi bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asap, jadi insya Allah kalau masalah lughat itu saya sudah bukan sawit lagi fatul wahab, sudah di atasnya itu. Sampai sama tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong tidak usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya.
ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiyat, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid. Kadang yang nyumbang nggak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini. Ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini. Sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa? Loh, saya tidak main-main. Karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab. Kalau sudah ngendikan ulama, wa hadza madzhabun al-Wahabi, ini madzhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madzhab benar itu bukan diputuskan di Sawir Fathul Wahab, tapi madzhabun sing al-Wahabi, madzhab yang saya ketemu Allah dengan madzhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafa wa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau-beliau posisi senior. Milih menerima apa nolak. Wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Nah logika-logika harus terbangun begini. Kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahab tiga duit saya kok gelem bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan, kiai latihan jatuh kan. Hanya posisinya ada mantep-mantep amat. Udah kadung keramat. Saman jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan kiai itu kan. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean harus gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu, itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar, dan notabene amwalil kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yuqahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal? Saya itu kok nggak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadani jenengan beto malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi sama amwalul kufar. Andaikan lau aqainahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah SWT sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulullah SAW. Karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Nah, saya berharap pintere Khatam Fathul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Barimu nantang saya enggak apa-apa, tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu, nah tapi kan iso wae Gus nampane khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi, karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah go ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule nek mbek dhuwit ya do gelem. Buktikan kalau Anda tidak pakai.
kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak makan. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksar itu dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Ya, boleh. Jadi makanya saya rela kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang.